putus asa tak bisa kalahkan Rusia. Uni Eropa rela hidup berdampingan dan damai dengan Rusia. Perlawanan dari Ukraina maupun sanksi yang dijatuhkan Uni Eropa dan AS terhadap Rusia tidak membuat Rusia jatuh walau sudah lebih dari 100 hari berkonflik di Ukraina. Bagaimanapun penutupan reaktor nuklir, pemutusan pasokan uranium, minyak, dan gas dapat membuat negara-negara Uni Eropa dilanda krisis energi di mana-mana. Berdasarkan publikasi dari The Hill yang dikutip Hub.id pada Selasa 14 Juni 2022, banyak reaktor di Eropa dan Amerika Serikat diproduksi oleh Rusia, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang tidak mungkin cukup untuk memenuhi permintaan listrik di banyak kota di setiap negara andai Rusia memutus pasokan tersebut. Selain krisis pangan dan energi, satu keputusan dibuat Rusia dapat menyebabkan krisis listrik parah di AS. Dianggap tidak bisa menangani krisis besar seperti itu. Josep Borrell selaku petinggi dari Uni Eropa untuk urusan luar negeri mengatakan Uni Eropa harus hidup berdampingan dengan Rusia setelah berakhirnya perang di Ukraina. Terlepas dari kejahatan perang dan agresi, katanya dilansir Telegram kantor berita Nexta Live pada Selasa 14 Juni 2022. Selasa putus asa, Borrell menambahkan jika Rusia harus tetap berpartisipasi dengan Uni Eropa karena ketidakmungkinan negara-negara Uni Eropa dan Amerika hidup tanpa bantuan dari Rusia, seperti dilansir The Hill. Rusia akan terus ada setelah pembicaraan damai dan akan perlu untuk secara jelas mendefinisikan bagaimana kami berniat untuk hidup berdampingan dengannya. Hidup berdampingan ini akan sangat sulit setelah apa yang dilakukan Rusia di Ukraina. Tapi kami masih harus berusaha untuk hidup berdampingan dengan Rusia di benua ini, katanya. Sebelumnya pada tanggal 12 Juni 2022, serangan Rusia di Severodonetsk menyebabkan hancurnya pabrik pembuat komponen pembangkit listrik tenaga nuklir hancur di wilayah tersebut yang mana merupakan satu-satunya pabrik pembuat komponen PLTN di Ukraina. Sampai hari ini Gubernur Sergei Haidai menyatakan jika 70% wilayah Severodonetsk berada dalam kontrol pasukan Rusia dan masih bentrok dengan tentara nasionalis Ukraina di garis depan pertempuran. Perang Rusia-Ukraina, sanksi ekonomi terhadap Rusia justru jatuhkan Eropa. Pengamat internasional Dina Prapto Raharja mengatakan sanksi ekonomi negara Eropa dan Amerika Serikat terhadap Rusia justru akan membuat perekonomian Eropa jatuh. Pasalnya mitra dagang terbesar Rusia adalah China dan justru banyak negara Eropa yang bergantung terhadap produk-produk Rusia. Sudah dihitung baik-baik oleh Vladimir Putin, Rusia akan survive meski dijatuhi sanksi ekonomi. Mengapa? Salah satu faktornya adalah mitra dagang terbesar Rusia adalah China. Jadi China saat ini tidak terlibat dan tidak mengambil posisi menekan Rusia di Dewan Keamanan PBB. Ujar pendiri Sinergi Policies tersebut dalam talkshow. Dina menuturkan dari segi sisi negara Eropa justru mereka sangat tergantung pada produk-produk Rusia yang notabene adalah minyak dan gas, migas dan saya. Dan saat ini sedang musim dingin di Uni Eropa. Jadi bisa dibayangkan sanksi ekonomi akan ikut menjatuhkan Uni Eropa. Rusia tergantung terhadap luar itu hanya soal turisme. Sejak pandemi tentu masalah turisme bukan lagi income yang diandalkan, ujarnya. Dengan sanksi ekonomi dari Barat dan AS ini, kata Dina, harga migas meningkat dan Rusia akan mendapatkan surplusnya. Rusia salah satu penghasil migas terbesar di dunia ini sudah dihitung baik-baik oleh Rusia dan ini sepertinya ada kesalahan perhitungan dari pihak Barat. Ujarnya, saat ini pasukan Rusia terus merengsek masuk ke jantung ibu kota Ukraina, Kiev. Jika sudah dikuasai, kata Dina, maka Ukraina telah kehilangan kedaulatannya. Dia pun meminta pemerintah Indonesia segera melakukan evakuasi terhadap semua WNI di sana. Dina menilai upaya Rusia tidak bisa diterima terhadap Ukraina yang merupakan negara berdaulat. Upaya menciptakan nilai tambah, nilai tawar terhadap Uni Eropa atau Amerika Serikat itu soal lain, tetapi ketika suatu kedaulatan negara lain sampai hilang sepenuhnya, apalagi terjadi korban-korban sipil, maka harus jadi keprihatinan bersama, paparnya. Apa yang dilakukan Rusia, ujar Dina, juga sudah banyak terjadi dilakukan oleh negara di adikuasi lain seperti hanya AS dan NATO. Berarti memang kegiatan unilateralisme, artinya secara sepihak menggunakan cara-cara militer melanggengkan agenda negara tertentu semakin menjadi-jadi, ucapnya. Kita tidak bisa lepaskan yang dilakukan Rusia karena mereka negara adidaya. Apa yang dilakukan Rusia ini dilakukan Amerika dalam waktu-waktu dalam konteks yang berbeda. Ada kasus Suriah, Afghanistan. Ada Yaman yang dibiarkan juga oleh Arab Saudi. Kegiatan invasi ini kerap terjadi dan sering. Ini jadi pengingat kita bahwa ini kian memprihatinkan, pungkasnya. Sanksi internasional telah dijatuhkan selama perang Rusia-Ukraina oleh sejumlah besar negara, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Uni Eropa, terhadap Rusia dan Crimea setelah invasi Rusia ke Ukraina. Belarus juga telah diberi sanksi atas kerjasamanya dengan
bantuannya kepada angkatan bersenjata Rusia. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Amerika Serikat, antara lain negara dan organisasi internasional terhadap individu, bisnis dan pejabat dari Rusia dan Ukraina. Rusia menanggapinya dengan sanksi terhadap beberapa negara, termasuk larangan total impor pangan dan dari Australia, Kanada, Norwegia, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Sanksi tersebut berkontribusi pada runtuhnya rubel Rusia dan memperburuk dampak ekonomi dari invasi Rusia 2022 ke Ukraina. Mereka juga menyebabkan kerusakan ekonomi pada ekonomi UE dengan total kerugian diperkirakan 100 miliar. Menteri Keuangan Rusia mengumumkan bahwa sanksi tersebut telah merugikan Rusia sebesar 40 miliar, dengan kerugian 100 miliar lainnya karena penurunan harga minyak pada tahun yang sama. Menyusul sanksi terbaru yang dijatuhkan pada Agustus 2018, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh Rusia berjumlah sekitar 0,5 sampai 1,5% dalam pertumbuhan PDB sebelumnya. Rusia telah kehilangan sekitar 170 miliar karena sanksi keuangan, dengan 400 miliar lainnya dalam pendapatan yang hilang dari minyak dan gas. Menurut pejabat Ukraina, sanksi memaksa Rusia untuk mengubah pendekatannya terhadap Ukraina dan merusak kemajuan militer Rusia di wilayah tersebut. Perwakilan dari negara-negara ini mengatakan bahwa mereka akan mencabut sanksi terhadap Rusia hanya setelah Moskow memenuhi perjanjian Minsk.